Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Karena Mentua bagian ke-29. Selamat mendengarkan. Tidak, katanya dengan suara gemetar, sedang dadanya amat sesak rasanya. Tidak, Ramli suamiku, takkan kubiarkan dirampas orang daripadaku. Tidak, tak mungkin. Ya Allah, alangkah ngerinya. Ia duduk pula terperanjak, tiada bergerak-gerak. Hari bertambah gelap jua, sudah senja. Akan tetapi ia tiada kuasa akan memasang lampu. Ia duduk sebagai terpaku di atas kursinya, seraya memandang dari jendela kamarnya ke langit tenang-tenang. Tak terpejam sedikit jua matanya, basah berlinang-linang. Sebagai bintang yang terbit sebuah buah dari langit hijau yang makin lama makin gelap itu. Demikian pula timbul beberapa pikiran di dalam hatinya. Mula-mula terasa olehnya betapa cintanya kepada suaminya, cinta yang tak dapat dicerai-beraikan, tak dapat dibagi-bagi, cinta yang telah terpatri di dalam hati nuraninya, bahkan telah terpadu dengan nyawanya. Wahai Li, katanya dengan perlahan-lahan, antara kedengaran dengan tiada. Engkau tahu bahwa aku sangat cinta kepadamu. Cuma engkau saja yang jadi pengharapanku hidup di dunia ini. Engkau yang menjadi untung bahagiaku. Untuk engkau aku hidup. Siapa yang tak kasih kepada ibu bapaknya? Siapa yang tak rindu akan keluarga, rumah tangga, dan tempat kelahirannya? Tempat ia bermain semasa kecil. Nah, bagiku sekaliannya itu tiada berguna telah kutinggalkan, kulenyapkan dari kenang-kenangan, supaya aku dapat berbuat jasa kepadamu semata-mata, dapat bercampur baur dengan engkau sedia kala. Engkau tahu bahwa aku takkan berbahagia lagi, takkan berguna hidup lagi, jika engkau berdua hati kepadaku, dan engkau pun sudah berjanji akan mengasihi aku selama-lamanya. Sekarang mengapa engkau akan berbuat semacam ini? Engkau tinggalkan, hendak engkau permadukan? Suryati menangis sedan-sedan meratap seraya menutup mukanya dengan kedua tangannya. Aku akan dipermadukan. Ramli akan berbini seorang lagi, akan memperistri perempuan lain, seperti aku ini. Wahai laki-laki, apakah arti janji? Apakah arti kasih padamu? Bagaimana pemandanganmu kepada perempuan? Berlainkah perasaan laki-laki dengan perempuan? Maka laki-laki sanggup berlaku bengis kepada perempuan? Bukankah laki-laki dan perempuan sama-sama manusia? Sama-sama mempunyai hati dan jantung, sama-sama punya kasih sayang. Ya Allah, berlainkah cinta laki-laki dengan cinta perempuan? Ya junjunan, aku akan dipermadukan. Laki-laki, bagaimana gerangan perasaanmu jika engkau dipermadukan oleh seorang perempuan? Aku tahu apa yang akan kau lakukan kalau istrimu berlaku serong. Sedangkan lain saja pandangan seorang laki-laki kepada istrimu kalau engkau harimau. Sebentar itu juga engkau mau menerkam orang itu. Engkau pun begitu juga, Li. Setali 3 uang, bahkan lebih lagi dari itu. Aku tahu bahwa selama ini cita-citamu amat tinggi. Aku tahu bahwa engkau senantiasa berikhtiar hendak meninggikan derajat perempuan. Aku tahu bahwa engkau menaruh belas kasihan kepada bangsaku, bangsa perempuan yang lemah dan tak kuasa melawan perbuatan laki-laki yang tak semena-mena. Akan tetapi, apakah sebabnya maka tiba-tiba berubah haluanmu? Apakah tiba-tiba engkau hendak menyakiti perasaan perempuan? Hatiku yang nyata kasih kepadamu, apa sebabnya? Mengapa? Ia berdiam diri sejurus, berpikir, oh,
katanya kemudian dengan terengah-engah. Barangkali karena engkau sudah tergoda oleh adat istiadat negerimu. Karena aku di sini dipandang orang tiada sebangsa dengan engkau, tiada layak jadi istrimu. Atau karena laki-laki yang agak berarti di sini harus menurut kebiasaan berbini lebih dari seorang, supaya kaum keluarga jangan mendapat malu. Benarkah demikian? Benarkah cintamu kepadaku selama ini dapat dikalahkan oleh adat istiadat dan malu itu? Kalau begitu, mengapa tak kau katakan dengan terus terang kepadaku? Mengapa? Takutkah engkau kepadaku? Tidak. Tetapi nyata sudah bahwa cintamu kepadaku selama ini lancung, palsu, sekali-kali bukan cinta sejati. Cinta yang kukatakan tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan. Nyata sudah bahwa mulutmu berlain dengan hatimu. Suryati gemetar karena marah dan berkata pula, tak kusangka akan serendah itu benar budimu, kemanusiaanmu, Ramli. Kalau sekalian laki-laki berbudi rendah sebagai engkau itu, patutkah kami bangsa perempuan akan percaya dan setia kepadanya? Oleh karena sangat sedih dan kesal, bukan buatan banyak umpat-umpatan keluar dari mulutnya yang suci selama ini terhadap kepada suaminya. Akan tetapi sekejap itu juga muka Ramli yang telah amat suram dalam beberapa hari itu pun terbayang di hadapannya. Kelihatan nyata bahwa ia sangat gelisah dan ketakutan, takut dan malu akan bertemu dengan dia. Belas kasihan timbul di dalam hati perempuan itu. Ia menyesal mengumpat-ngumpat, membangkit-bangkit seperti tadi itu, sebab tiba-tiba terasa olehnya bahwa Ramli tak dapat tiada menderita pedih sebagai dia pula. Siapa tahu barangkali lebih hebat lagi peperangan yang terbit di dalam kalbunya. Oleh sebab itu Suryati berharap ingin benar-benar hendak berunding dengan suaminya. Ia yakin jika ia sudah berhadapan dengan Ramli, bercakap-cakap sebagai sedia kala dengan dia, perkara yang bagaimana jua pun sulitnya akan dapat diselesaikannya. Dengan mufakat, mudah-mudahan niat yang salah itu dapat dibatalkan. Hari sudah malam juragan, kata suara dengan lemah lembut dari pintu bilik. Suryati menoleh ke belakang dan berkata, "Oh, engkau Neng," sambil berpaling ke jendela pula. "Apa?" "Biar ku tutup jendela juragan. Angin, nanti juragan masuk angin, demam." Dengan perlahan-lahan Suryati bangkit berdiri sambil menguncikan jendela. Babu itu pun berkata pula, "Makan sudah sedia juragan?" "Juragan, pamagatmu sudah pulang?" tanya Suryati dengan cepat. "Belum juragan, hanya ada duduk di luar. Rupanya dalam beberapa hari ini juragan pamagat selalu larut malam pulang, bukan?" Neng memandang kepada Suryati dengan belas kasihan. "Ya Neng, kerjanya banyak," kata Suryati seraya mengeluh. "Kalau dia telah pulang, kabarkan kepadaku." Ia pun merebahkan diri ke tempat tidur. "Juragan, biar aku begini, Neng," kata Suryati kepada babunya. Dengan rawan babu yang setia itu, hanya dia sendiri teman Suryati bercakap sebentar-bentar sejak cedera timbul di dalam rumah itu. Undur ke belakang perlahan-lahan, akan tetapi tiba-tiba ia maju pula dan berkata, "Juragan." "Apa, Neng? Mengapa engkau tidak keluar?" tanya Suryati seraya bangkit dari duduk pula. "Ada yang hendak kau lakukan? Mari dekat-dekat ke tepi kasurku ini. Ada engkau mendengar apa-apa tentang suamiku agaknya?" Neng duduk ke sisi Suryati sambil menjuntai kaki dan berkata, "Kasihan, sampai hati juragan Pamagat berbuat sedemikian kepada juragan. Tapi ya bukan salahnya." "Oh, aku tahu sudah. Tapi juragan tentu menyesal dia," sahut babunya itu kepada Suryati. "Berani engkau mencampuri hal kami, Neng?" "Maaf, bukan itu maksud saya. Akan tetapi tadi, pulang dari kantor, juragan Pamagat berpesan kepada saya. Neng," katanya, berbisik-bisik ke telinga saya, "Neng,
Katakan kepada juraganmu kalau ia cinta kepadaku, jangan berbuat apa-apa. Walau bagaimana jua pun pedih dan sakit hatinya, aku dalam bahaya, tak dapat melepaskan diri. Apalagi katanya, sahut Suryati kepada babunya. Ibunya juragan, tentu juragan sendiri lebih tahu, berkuasa benar-benar. Dan kalau saya tak sayang kepada juragan keduanya, sudah lama saya lari dari sini. Tidak ada, dia berpesan kepadamu akan menceritakan hal itu kepadaku ini. Ia tak sampai hati katanya akan melihat kesedihan juragan. Sebab itu dimintanya supaya saya saja menyampaikan kabar itu kepada juragan. Dan supaya saya tetap membela juragan, sahut babunya itu kepada Suryati. Bisik babu itu terputus sebab tiba-tiba terdengar seru kuat-kuat. Neng babu, di mana engkau? Lekas kemari. Ma Amin, bisik Neng pula. Demikian pesan juragan, sabar dan permisi saya keluar. Dan ia pun menyelinap ke dapur dengan hati-hati. Ada berobat hati Suryati mendengar pesan itu. Ia menggelengkan kepalanya. Meskipun perkara itu sudah agak terang kepadanya, meskipun cinta Ramli tiada berkurang-kurang katanya, tetapi sebagai laki-laki nyata kelihatan cacat tabiatnya, lemah. Dan karena lemahnya itu ia merasa semakin ingin dan rindu akan segera bercakap-cakap dengan dia berhadap-hadapan. Akan tetapi pada malam itu ia pun kecewa pula, Ramli tidak pulang. Dan keesokan harinya pun tiada juga, jadi ia tidak pernah beroleh kesempatan lagi akan berunding dengan suaminya. Dalam pada itu waktu berjalan juga cepat lambatnya bergantung kepada makhluk yang merasai dia. Petang Sabtu, lampu gas di langkan rumah Suryati terpasang dengan amat terang, meskipun tak ada kelihatan orang duduk di situ, sunyi senyap. Hanya di ruang tengah ada kedengaran suara orang berkata-kata dengan gelisah, tak sabar sedikit jua. Sebab sebentar-sebentar perkataan itu dicampur dengan bentak dan hardik. Ma Amin memerintah kepada si Neng dengan marah. Neng, babu, ya Allah, tak dapat bantuan sedikit jua aku di dalam rumah ini. Sudah siapkah sekaliannya? Bawa kemari. Kumpulkan di sini barang-barang itu. Babu, hari sudah larut. Ya tiada jua pulang dan ya Allah, orang menjemput datang. Sudah. Ma Amin berlari ke langkan menengok ke jalan raya. Sebuah oto masuk ke halaman dan dua orang nampak keluar dari dalamnya. Mereka itu disilahkannya duduk di kursi langkan dengan perbahasaannya. Akan tetapi hati Ma Amin bertambah susah dan khawatir sebab tiada kelihatan jua yang dinanti-nantinya, Ramli. Ia pun balik ke dalam pula dan berkata dengan bersungut-sungut, benar, tidak memberi malu anak itu. Orang sudah datang menjemput dan jamu sudah menunggu di sana. Kemana lakimu Suryati? Malam ini ia akan nikah, atau barangkali tiada engkau izinkan. Sambil berkata demikian, ia pun menjenguk ke dalam bilik, ke tempat Suryati duduk bermenung dalam gelap. Sesungguhnya ketika itu Suryati duduk di sisi tempat tidurnya seraya menahan kedua belah pipinya yang telah pucat dan kurus dalam beberapa hari itu dengan kedua belah tangannya. Walaupun hatinya sedang iba sedih, tiada terperikan, semangatnya melayang kemana-mana. Tapi ia terkejut juga ketika mendengar kata nikah dan izinkan itu. Sebagai digigit kalajengking, ia pun terlompat berdiri lalu memandang kepada mentuanya dengan tenang. Rupanya ia hendak berkata, hendak menjawab, tapi tiada dapat. Dadanya sesak amat rasanya, sebagai bayang-bayang ia melangkah ke pintu, tetapi tiba-tiba ia berpaling dan berjalan hilir mudik di dalam kamar itu. Sebab tiada beroleh jawab, maka Ma Amin berjalan ke langkan pula. Bibirnya selalu bergerak-gerak. Ia bersungut-sungut tiada berkeputusan seraya memandang ke jalan raya pula.
Semakin tidak berketentuan lagi pikirannya sebab kecuali marah dan kesal terhadap kepada menantunya dan terutama kepada anaknya yang menghilang-hilang itu. Ia pun sudah mulai khawatir kalau sungguh kejadian apa yang dikatakan Ramli tempo hari. Marah Adil membalas dendam sebab ia sudah mendengar kabar pula dari Mak Guna sendiri bahwa orang muda yang malang itu sudah nampak melintas-lintas di muka rumahnya. "Wahai anakku," keluhnya, "di mana engkau gerangan?" Ia berlari pula ke kamar Suryati, tetapi baru tiba di ruang tengah, ia pun berbalik gelangkan kembali. "Di mana engkau, Ramli? Betulkah? Dan betapakah jadinya pekerjaan ini?" Untung tiada berapa lama antaranya kedengaranlah deru otot sebuah lagi, makin lama makin dekat, dan akhirnya kendaraan itu pun berhenti di hadapan pintunya. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.